Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Nugroho dari Prodi Sistem Informasi NPM 22700651639, mata kuliah Statistika dan Probabilitas, kelas R01, dosen pengampu Ibu Sariningsi, SSI MM. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 mengenai distribusi binomial. Yang pertama di sini rumus dari distribusi binomial B X NP sama dengan C NX P akar X dikali Q akar N dikurang X. Soalnya probabilitas seorang bayi belum diimunisasi hepatitis adalah 0,2. Di puskesmas ada 4 orang bayi. Peluang 3 bayi dari 4 bayi tersebut belum diimunisasi hepatitis adalah: diketahui N-nya 4, yaitu 4 orang bayi, X-nya 3, yaitu peluang 3 bayi, P-nya adalah 0,2, I-nya 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Lalu P X sama dengan 3, N sama dengan 4. C 4, 3 dikali 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 1 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dan 3 faktorial dikali 0,008 dikali 0,8 sama dengan 4 3 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial dikali 0,008 dikali 0,8, hasilnya 0,256. Lalu soal kedua masih di distribusi binomial. Sebanyak 5 siswa SMK akan mengikuti seleksi perguruan tinggi dan diperkirakan peluang kelulusannya adalah 0,70. Hitunglah peluangnya. 1. Paling banyak 2 siswa yang lulus. 2 siswa yang akan lulus antara 2 sampai 3. Lalu kita bahas yang pertama, yaitu yang paling banyak 2 siswa yang lulus. Yaitu rumusnya B X NP. B X-nya 2, N-nya 5, P-nya 0,70 sama dengan 0,1631 sesuai dengan tabel binomial seperti yang ada di sini. X-nya 2, N-nya 5, P-nya 0,70 yaitu 0,1631. Lalu yang kedua, siswa yang akan lulus antara 2 sampai 3, yaitu B 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 sama dengan B X-nya 2 ditambah B X-nya 3, yaitu untuk mencari B X sama dengan 2, yaitu B X-nya 2, N-nya 5, P-nya 0,70 sama dengan 0,1631 seperti di tabel binomial seperti nomor 1. Lalu untuk mencari Bx sama dengan 1, yaitu B X-nya 1, N-nya 5, P-nya 0,70 sesuai dengan tabel binomial. Itu di sini X-nya 1, N-nya 5, lalu P-nya 0,70, yaitu hasilnya 0,0308. Lalu setelah mendapatkan kedua hasil tersebut dikurang, yaitu hasilnya 0,1323. Lalu mencari Bx sama dengan 3, yaitu N-nya 3, X-nya 3, N-nya 5, P-nya 0,70. Hasilnya sesuai dengan tabel binomial juga 0,4718.
X nya 3, N nya 5, P nya 0,70, hasilnya 0,4718. Lalu untuk mencari B, X nya 2, N nya 5, P nya 0,70, hasilnya sesuai dengan tabel binomial juga seperti sebelumnya 0,1631, lalu dikurang menjadi 0,3087. Lalu hasil dari kedua tersebut 0,1323 ditambah 0,3087, di jumlah hasilnya 0,441. Lalu lanjut pembahasan kedua, yaitu distribusi Poisson. Soalnya rata-rata banyaknya bakteri pada sebuah makanan adalah 7,00. Berapa peluang bahwa pada makanan berikut: A. Tidak ada bakteri. B. Tidak lebih dari 2 bakteri. Jawab. Yang A pertama diketahui U-nya 7,00, X-nya 0. Jawab. P, X 0, U 7,00. Lalu sesuai dengan tabel Poisson, hasilnya X nya 0, U nya 7,00, lalu hasilnya 0,0009. Lalu untuk yang B diketahui X kurang dari sama dengan 2, berarti mencari dari 0, 1, sampai 2. Pertama P 0, X nya 0, U nya 7,00, sesuai tabel Poisson hasilnya 0,0009. Lalu X nya 1, U nya 7,00, sesuai tabel Poisson hasilnya 0,0064. Lalu yang kedua P, X nya 2, U nya 7,00, sesuai tabel Poisson hasilnya 0,0223. Lalu setelah menemukan hasil Poisson, ketiganya dijumlah, yaitu hasilnya 0,0296. Pembahasan ketiga yaitu distribusi normal. Soalnya rata-rata nilai mata kuliah e-bisnis mahasiswa UNAS adalah 80 dan simpangan baku 10. Terdapat 1000 mahasiswa. Hitunglah peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih besar dari 90. Jawab. Diketahui X sama dengan 90, U-nya 80, sigmanya 10. Rumusnya Z sama dengan X dikurang U per sigma sama dengan 90 dikurang 80 per 10 sama dengan 1. Z sama dengan 1, maka P Z sama dengan 1 sesuai tabel distribusi normal 0,3413, yaitu seperti ini. Z 1,0 0,3413. Lalu hasil dari 0,3413 dikali 1000 mahasiswa sama dengan 341,3 dibulatkan menjadi 341. Jadi mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih besar dari 90 adalah 341 mahasiswa. Lalu ada kurva normalnya 0 sampai dengan Z, diarsir bagian ini 0,3413. Lalu untuk pembahasan yang keempat ada regresi dan korelasi. Di sini sudah terdapat tabel. Jumlah datanya ada 10, lalu ada X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Yang pertama X-nya ada, yang pertama ada 9, 10, 13, 12, 11, 12, 14, 15, 13, dan 11.
Lalu Y-nya ada 40, 44, 58, 52, 42, 46, 56, 60, 54, 40. Lalu untuk mencari XY, yaitu 9 dikali 40 hasilnya 360. 10 dikali 44 hasilnya 440. 13 dikali 58 hasilnya 754. 12 dikali 52 hasilnya 624. 11 dikali 42 hasilnya 462. 12 dikali 46 hasilnya 552. 14 dikali 56 hasilnya 784. 15 dikali 60 hasilnya 900. 13 dikali 54 hasilnya 702. 11 dikali 40 hasilnya 528. Untuk mencari X kuadrat yaitu 9 jadi 81. Kuadrat dari 10 100, 13 169, 12 144, 11 121, 12 144, 14 196, 15 225, 13 169, 11 121. Untuk mencari Y kuadrat yaitu 40 jadi 1600, 44 menjadi 1936, 58 menjadi 3364, 52 menjadi 2704, 42 menjadi 1764, 46 jadi 2116, 56 3136, 60 menjadi 3600, 54 menjadi 2916, 40 menjadi 2304. Nah, lalu untuk X di jumlah keseluruhan yaitu 10 data menjadi 120. Untuk penjumlahan Y menjadi 500. Lalu untuk rata-rata, mencari rata-rata X yaitu hasil penjumlahan X yaitu 120 dibagi jumlah data yang ada yaitu 10. Jadi 120 dibagi 10 hasilnya 12. Sama dengan halnya Y 500 dibagi 10 yaitu 50. Oke, masuk ke korelasi sederhana. Untuk mencari R XY berdasarkan rumus yaitu N yaitu banyaknya data, N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Untuk mencari T sama dengan R akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat. Untuk rumus regresi sederhana, mencari A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu untuk mencari B, N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu untuk mencari Y, rumusnya A ditambah BX. Lalu untuk jawaban atau penyelesaiannya, pertama kita mencari korelasi sederhana, mencari RXY, yaitu memasukkan N-nya itu banyaknya jumlah data 10, lalu masukkan sigma XY dikali 6106 dikurang sigma X dikurang sigma X 120 dikali sigma Y yaitu 500 per akar 10 yaitu N, lalu sigma X kuadrat 1470 dikurang sigma X kuadrat 120 kuadrat dikali akar N 10 sigma X kuadrat 25.440 dikurang sigma X kuadrat yaitu 500 kuadrat.
Lalu perkalian 10 dikali 6106 hasilnya 61.060 dikurang perkalian 120 dikali 500 hasilnya 60.000 per akar 14.700 dikurang 14.400 dikali akar 25 4.400 dikurang 25.000. Lalu pengurangan dari 61.060 dikurang 60.000 yaitu 1.060 per akar 300 dikali akar 4.400. Lalu masih sama 1.060 lalu per dijadikan desimal 17,3205 dikali 66,3325. Lalu 1060 per 1148,9121 dibagi hasil dari RXY sama dengan 0,9226. Lanjut untuk mencari T, yaitu R-nya sesuai yang dihasilkan tadi 0,9226 akar 8 per akar 1 min 0,9226 kuadrat sama dengan 0,9226 dikali desimal dari akar 8 2,8284 per akar 1 min 0,8512. Lalu ada perkalian dari 0,9226 dikali 2,8284 hasilnya 2,6095 per akar 0,1488. Lalu 2,6095 per akar menjadi desimal 0,3857 lalu dibagi hasilnya menjadi 6,7656 hasil mencari T. Lalu mencari regresi sederhana untuk yang A, sigma Y 500 dikali sigma X kuadrat 1470 dikurang sigma X 120 dikali sigma XY 6106 per N 10 sigma X kuadrat 1470 dikurang sigma X kuadrat 120 kuadrat. Lalu hasilnya 70 5000 kurang 732720 per 14.700 dikurang 14400. Lalu hasilnya 2280 per 300 hasilnya dibagi 0 yang paling belakang dicoret hasilnya 7,6 untuk mencari A. Lalu untuk mencari B, N 10 sigma XY 6106 dikurang sigma X 120 dikali sigma Y 500 per 10 sigma X kuadrat 1470 dikurang sigma X kuadrat 120 kuadrat. Lalu hasilnya 61.060 dikurang 60.000 per 14.700 dikurang 14.400 hasilnya 1060 per 30 dibagi hasilnya menjadi 3,5. Lalu yang terakhir mencari Y, yaitu rumusnya A plus BX sama dengan hasil dari A 7,6 lalu hasil dari B 3,5X. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.